Shalom Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di Maranatha Fellowship hari ini. Apa kabarnya semua rekan-rekan semua? Halo, apa kabar? Oke ya. Ya, sebentar lagi kita ujian akhir semester nih Pak Pendeta, jadi agak sedikit deg-degan katanya ya. Banyak tugas yang harus disubmit ya. Saya tahu ya banyak tugas yang harus disubmit hari ini, tapi biarlah kita meluangkan waktu kita hari ini untuk mengikuti Maranatha Fellowship hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan menjamah kita sekalian di fellowship kita hari ini. Ibadah kita hari ini akan dilayani oleh Pendeta Daru Marhaendi dari GKJ, GKJ Merdeka. Ya. Terima kasih untuk kehadirannya untuk melayani kita sekalian dengan tema iman dan amin, Ibu Bapak sekalian. Mari Ibu Bapak sekalian, sebelum kita masuki ibadah kita pada hari ini, kita akan sejenak saat teduh. Bu Bapak, sebagai ayat pembimbing dari Maranatha Fellowship pada hari ini terambil dari Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Mari Ibu Bapak bangkit berdiri. Mari kita masuki Maranatha Fellowship kita pada hari ini dengan satu keyakinan. Pertolongan kita dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita angkat satu pujian sukacita surga. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku.
surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Luar biasa sekali ya Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa mengucapkan syukur kita untuk kehidupan yang Tuhan berikan dan juga nafas kehidupan yang sangat berharga. Mari kita berdoa bersama. Kami undang Ibu Imelda dari LPKA untuk naikkan doa syukur. Mari Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat siang hari ini Tuhan sudah mengumpulkan setiap kami untuk kami boleh bersama-sama mengikuti Maranatha Fellowship. Terima kasih buat nafas kehidupan, buat kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap kami kalau kami boleh ada di tempat ini. Kami mengucap syukur buat semuanya Tuhan. Seperti yang sudah kami nyanyikan, kami percaya sukacita sorga ada di tempat ini dan kami sudah menerima sukacita sorga itu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir. Tuhan juga memberkati hambanya yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah kami serahkan Maranatha Fellowship pada siang hari ini. Semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan bertahta di setiap puji-pujian dan penyembahan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, silakan duduk kembali Ibu Bapak sekalian. Mari kita lanjutkan pujian kita dengan memuji dari NKB 52. Kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, selamat siang. Shalom. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa, memohon pertolongan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas hari ini ketika kami boleh bersama-sama bersekutu, memuji dan meninggikan nama-Mu. Engkaulah Tuhan Maha Baik, Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami, Allah yang mengasihi kami. Engkaulah sumber hidup kami Tuhan. Dan pada saat ini kami ada di sekitar firman-Mu, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam keterbatasan kami Tuhan, kami memohon pertolongan Roh Kudus, agar kami boleh mengerti firman yang disampaikan. Firman yang kami baca dan kami dengar itu bagaikan benih yang boleh jatuh dalam hati kami, yang subur dan siap untuk menyambutnya. Sehingga dalam kehidupan kami firman itu boleh berbuah,
menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu tentang iman dan amin. Iman dan amin. Dibacakan berdasarkan Ibrani pasal 11 ayat 4 hingga ayat yang ke-7 demikian. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah ialah kita yang mendengarkan dan yang memelihara dalam kehidupan. Haleluya. Saudara-saudara, sekali lagi selamat siang. Saya membawa salam hangat dari jemaat kami di GKJ Bandung di Jalan Merdeka, dan ini kesekian kalinya kami boleh mengambil bagian di dalam Maranatha Fellowship. Sekali lagi puji Tuhan, dan terasa sekali perubahan yang terjadi. Dulu waktu saya kesini jasnya masih cukup dikancing, hari ini sudah agak sesek ya. Tapi saya kira sekarang lagi model ya, rata-rata orang pakai jas sekarang gak dikancing. Jadi mungkin ikut model dia ya. Jadi Bapak Ibu ya, hidup berubah, dan kita sama-sama melihat dunia kita berubah dengan hebat, luar biasa cepat. Tadi pagi ketika mempersiapkan bahan ini, ketika saya merenungkan tentang iman dan amin, ini tema yang sederhana tetapi menarik sekali. Saya membaca sebuah artikel yaitu tentang navigating faith in the secular world. Jadi bagaimana kita menavigasi iman kita di tengah dunia yang sekular. Sebuah dunia yang sedang berubah dengan cepat, yang dalam banyak hal kita mungkin melihat kehidupan masyarakat, kehidupan banyak orang semakin mungkin tidak menggambarkan kehidupan spiritualitas. Spiritualitas itu menjadi sesuatu yang sangat private dan kemudian masuk dalam ruang-ruang yang sangat pribadi begitu. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, karena kita bicara tentang iman di dunia yang sekuler, saya mau mulai dengan sebuah cerita saja. Saya ada cerita tentang seorang yang ateis ya. Seorang ateis, seorang yang tidak mempercayai Allah. Ceritanya begini. Satu kali ada seorang ateis jatuh ke dalam sebuah jurang. Ketika ia jatuh, ia meluncur dari atas ke bawah begitu cepat, dan ia tersangkut di sebuah pohon kecil yang ada di jurang itu. Di sana ia berpegangan pada pohon yang kecil itu dengan langit di atas yang megah, dan juga ribuan kaki ke bawah, di mana bawahnya itu batu cadas. Rekan-rekan, dalam situasi seperti itu si ateis putar otak gimana cara dia bisa selamat.
Dia lihat sekeliling, nggak mungkin saya selamat. Ini yang ada hanya satu batang pohon kecil tempat ia berpegang. Tiba-tiba dia dapat akal. Oh, saya ingat. Dia dapat akal lalu dia bilang begini. Tuhan, seandainya engkau ada, tunjukkanlah dirimu, katanya. Ini seorang ateis ya. Lalu ia menunggu sekian lama, sepi, sunyi, tidak ada jawaban. Lalu ia mencoba lagi, dikatakan begini, Tuhan, seandainya engkau memang menolong aku kali ini, aku berjanji, aku akan menjadi pengikutmu yang setia, aku akan mengajarkan iman ini kepada orang lain hingga ke ujung dunia, katanya. Dia sudah ada di ambang kekhawatiran, wah ini terakhir kesempatan aku. Tiba-tiba ada suara. Memang manusia kalau sudah kepepet, kelakuannya selalu begini. Wah, orang ateis itu kaget ya. Wah, ternyata Tuhan ada. Lalu dia bilang gini, Tuhan, aku mulai mempercayai engkau ada, katanya. Percayalah kepadaku, aku bukan orang yang mengambil kesempatan di tengah kesempitan. Aku butuh engkau, katanya. Aku tidak akan seperti orang lain yang meninggalkan engkau ketika semuanya sudah didapatkan. Aku mulai mempercayaimu, katanya. Lalu Tuhan itu baik ya. Tuhan bilang gini, baiklah, katanya, baiklah kalau begitu. Engkau sungguh-sungguh ingin mempercayai aku. Iya Tuhan, tolonglah aku, katanya. Baik, kalau begitu mulailah dengan lepaskan dahan yang kau pegang itu. Orang itu kaget, lalu dia bilang apa? Yang bener aja. Emangnya saya gila, katanya gitu. Rekan-rekan sekalian yang dikasihi Tuhan, banyak orang beriman, banyak orang hidup mencoba untuk memahami iman, tetapi kehidupannya seringkali tidak didasarkan pada kuasa Tuhan. Banyak. Kisah ateis ini menggambarkan bagaimana memahami Allah, mengerti tentang Allah seringkali adalah sesuatu yang ditujukan untuk kepentingan dirinya. Banyak kan yang seperti itu. Banyak dari kita melihat iman itu seperti sugesti. Ini musim ujian ya. Banyak orang beriman, aku pasti lulus lah katanya. Tapi tidak belajar. Menarik ya. Tidak belajar. Dia berdoa dengan baik. Lalu di akhir doa dikatakan, amin. Terjadilah seperti yang kudoakan ini. Aku pasti lulus, tapi tidak belajar. Dia tidak melakukan apa yang seharusnya. Dan apa yang terjadi teman-teman? Seringkali orang merasakan iman itu seperti itu tadi, sugesti. Tidak ada dasar tentang apa yang mungkin berlaku atau berlangsung. Yang ada hanya saya punya keinginan, saya yakin, amin. Nah, ini persoalan rekan-rekan. Kita akan belajar satu hal. Ibrani pasal 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Banyak dari kita seringkali hidup terpaku pada apa yang kita lihat. Kita melihat persoalan, kita melihat tantangan dalam kehidupan. Oleh karena itu seringkali banyak hal berangkat dari situ. Berangkat dari ketakutan, dari kecemasan kita, dari pertanyaan-pertanyaan kita. Sehingga beriman dalam banyak hal. Seringkali tadi itu tentang sugesti, tentang keinginan kita. Saudara-saudara yang saya kasihi. Lalu jika demikian apa dan bagaimana kita beriman? Seperti tadi dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya
itu adalah sesuatu yang masih tersembunyi, sesuatu yang masih belum tersingkapkan. Dan itu berangkat dari keyakinan kita. Saya menemukan satu mohon maaf, bisa dibantu? Ada sebuah teori yang kita kenal bersama di lingkungan psikologi cukup terkenal, tahap-tahap perkembangan iman ya. Tahap-tahap perkembangan iman. Jadi di dalam teori perkembangan ini, James Fowler menggambarkan, kita semua mungkin pasti mengalami, ada tahap-tahap bagaimana kepercayaan atau iman itu bertumbuh. Ketika kita kecil, ketika kita masih anak-anak, di bawah 12 tahun, mungkin kita berbicara tentang iman, berbicara tentang keagamaan, bicara tentang kepercayaan, itu berbicara tentang iman yang diberikan oleh lingkungan kita. Kita menjadi Kristen karena kita lahir di keluarga Kristen. Dan ketika kita remaja, iman kita bertumbuh, kita banyak bertanya, kita banyak melihat kembali antara tradisi, antara pengajaran yang kita terima dalam gereja, di dalam lingkungan keluarga, dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu tahap di masa remaja. Semakin hari ketika kita bertumbuh, ketika kita semakin berkembang, kita mulai melihat iman atau kepercayaan kita menjadi sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab kita, dengan kehidupan pribadi kita. Rekan-rekan, teori perkembangan kepercayaan atau teori perkembangan iman ini pada dasarnya berkaitan dengan dua hal. Fowler terinspirasi dari dua hal, yaitu yang pertama adalah iman atau kepercayaan itu adalah sebuah proses katanya. Dan dinamika di dalam perspektif sosiologis dan etis. Artinya bahwa cara kita percaya, cara kita beriman, cara kita memahami tentang keyakinan kita itu banyak dipengaruhi oleh lingkungan kita. Itu yang pertama. Yang kedua yang juga menjadi inspirasi dari teori ini adalah bahwa sepanjang sejarah manusia menyadari bahwa ada kekuatan yang mengatasi segala realitas yang terjadi di dalam kehidupan ini atau realitas transenden. Dan menyadari adanya keterbatasan manusia. Manusia senantiasa mencari kebenaran yang paling akhir yang mencakup seluruh eksistensinya. Saudara-saudara yang saya kasihi, dua hal ini sepertinya memang bisa kita temukan secara umum terjadi di dalam realitas agama-agama. Semua orang beragama melalui tahap-tahap ini ketika mereka mulai dengan lingkungan mereka. Lalu pada masa pertumbuhannya seseorang kemudian dengan perkembangan kognitifnya, perkembangan afeksinya, dalam perkembangan relasinya mulai melihat bahwa dia mulai membuat sintesa. Maka kepercayaan itu, apa yang kita sebut sebagai iman, itu bukan hanya berdimensi religius, tapi juga berdimensi sosial, berdimensi etis. Terus berkembang dalam relasi kita dengan orang lain. Nah, dari sini saya mencoba untuk melihat kembali, kalau begitu kehidupan beriman haruslah sebuah proses dan dinamika kehidupan yang membawa kita kepada suatu pemaknaan tentang hidup. Kita tidak lagi berada pada tahap-tahap awal ketika kita sekedar mengetahui cerita Alkitab, betul? Kita tidak sekedar kemudian menghafal beberapa ayat yang kemudian kita pahami secara literal. Ternyata hidup beriman kita bertumbuh seiring dengan pengalaman. Saya ingat rekan-rekan, satu kali saya dapat kesempatan berkunjung ke sebuah pulau namanya Morotai. Pulau Morotai itu ada di Maluku Utara di atas, di timur Indonesia. Lalu satu kali saya pulang
selesai retret dan selesai kegiatan di sana, kami harus pulang lewat Tobelo. Jadi nyebrang dari Morotai ke Tobelo. Di perjalanan itu di dermaga itu saya udah lihat, waduh kok mendung ya, wah serem juga nih, tapi beriman, wah kan gitu. Lalu saya naik kapal itu saya bertiga, saya, lalu satu pendeta namanya Pak Pendeta Heru, lalu satu teman di pelayanan. Kami naik kapal di dermaga itu udah mulai goyang-goyang, itu padahal di pinggir. Lalu ketika kami jalan betul, ternyata kami dihantam badai. Teman-teman kalau naik kapal di sana tuh gelombang itu betul-betul gelombang asli ya. Tinggi bukan main, lebar bukan main. Jadi waktu jalan tuh kami lihat kayak naik bukit, turun bukit begitu. Lalu teman-teman yang di Indonesia Timur mungkin sudah tahu ya, mesin tempel yang ada di belakang kapal itu sudah dekat dengan air gitu ya. Kami kebanyakan penumpang waktu itu. Di tengah situasi itu saya mencoba berdoa, saya berdoa begitu. Teman-teman kalau di kondisi kayak gitu, dalam situasi seperti itu, ya saya ingat adalah beberapa ayat hafalan, beberapa hal yang saya taruh dalam hati saya, itu bukan sekedar lagi kata-kata. Itu menjadi sesuatu yang saya betul-betul harapkan. Saya berdoa, doa Bapa kami, itu doa paling syahdu yang saya rasa-rasa begini. Saya berdoa dan disitulah saya belajar ya. Kami singkat cerita, kami lewat badai itu dengan hebat, hujan deras, puji Tuhan sampai di Tobelo. Rasanya waktu lama sekali, padahal diceritakan di situ, saya ingat saya sekitar 2 jam lah saya nyebrang itu, tapi kok rasanya lama sekali. Sampai di dermaga kaki saya udah gak bisa berdiri teman-teman, saking gemeternya. Nah disitulah saya menyadari ya, saya ingin bercerita begini, tahap per tahap perkembangan iman kita ketika kita mencapai satu tahap perkembangan tertentu, hal itu bukan lagi sekedar hafalan, hal itu bukan lagi sekedar sesuatu yang kita pegang secara literal, tapi sesuatu yang terlibat dengan hidup mati kita. Mengapa? Karena kita tahu kemanusiaan kita ada batasnya. Nah, oleh karena itu saat ini ketika kita membaca bagian di dalam Ibrani pasal 11 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-7, saya mencoba mensintesa 3 hal saja bagaimana iman itu bekerja di dalam kehidupan kita. Next ya. Yang pertama, iman mengerjakan dalam kita keinginan untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Itu cara kerja iman. Orang yang hidup dengan iman, ia akan mengusahakan yang terbaik bagi Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat 4 tadi mengatakan, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian ini menarik sekali. Ketika kita berbicara tentang kehidupan orang beriman yang kita refleksikan dari Kain dan Habel, kita tahu kisah itu, anak-anak Adam ini, Habel sang adik itu mempersembahkan kepada Allah anak sulung dari domba peliharaannya. Sedangkan Kain itu memberikan persembahan juga, tetapi bukan persembahan yang terbaik. Dan kita lihat ternyata hal itu tidak cukup. Persis sebelum Kain membunuh Habel, Allah sebenarnya sudah berkata kepada Kain, dia berkata begini, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Kalimat ini sebenarnya ingin mengatakan, Kain, apakah engkau sudah berbuat yang terbaik, sudah berbuat baik? Teman-teman sekalian dikasih Tuhan, di sini persoalannya, seringkali kehidupan beriman tidak memiliki korelasi dengan kehidupan sehari-hari. Banyak orang seperti itu. Iman hanya agama, iman hanya sesuatu yang kita pegang waktu ada di gereja. Tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan pada kita, kehidupan beriman membuat kita ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan.
Dan itulah cara Tuhan juga membentuk kita. Bukankah kalau kita melakukan yang terbaik, maka kita akan menjadi yang terbaik di bidang itu. Jalan itu yang akan membawa kita kepada satu perjumpaan dengan orang-orang yang juga mencari yang terbaik. Dalam karir, dalam kehidupan, disitulah satu proses yang membuat kita menjadi orang-orang yang unggul. Maka di Amerika ada sebuah teori, Max Weber ya. Etika Protestan, memahami firman Tuhan ini membawa satu pertumbuhan pada pergerakan kapitalisme dalam arti yang positif. Artinya etika yang kita bangun ketika kita memberi yang terbaik buat Tuhan itu membawa kebudayaan yang kita bangun, hal yang kita kerjakan dengan tangan kita, yang kita usahakan itu menjadi sesuatu yang baik, bahkan terbaik. Karena apa? Kita melakukannya bukan hanya untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Nah, ini yang pertama. Jadi iman membawa kita untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan ini, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Hidup ini yang terbaik untuk Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibrani 11 ayat 5 juga mengatakan, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah Henok ini adalah kisah seseorang yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kita ada dalam relasi dengan Tuhan. Jika kita kembali membaca apa yang tertulis tentang Henok di dalam Kejadian pasal 5 ayat 21, 22 dan ayat ke-24, saya sudah tuliskan di sana. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara, Kejadian pasal 5 ini berbicara tentang keturunan dari Adam. Dan di dalam kitab itu, bila saudara nanti akan lihat, di dalam kisah itu semua orang mati. Semua orang berakhir dengan kematian. Adam hidup sekian ratus tahun, 900 sekian tahun, dan akhirnya dan matilah dia. Seterusnya dan seterusnya hingga dikatakan Henok. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Henok adalah gambaran persekutuan dengan Allah. Bagaimana saudara menyadari bahwa kehidupan yang saudara jalani adalah sebuah kehidupan bersama dengan Allah, dalam relasi dengan Allah. Dan dalam relasi perkenanan Allah itulah maka kita bertumbuh dalam iman. Kita hidup berkenan di hadapan Allah. Artinya kita sungguh-sungguh menghitung hari-hari kita, sungguh-sungguh melihat apa yang kita lakukan, sehingga dari sana kita akan terus melihat bahwa apa yang saya buat ini, saya buat dengan sadar. Hidup bukan sekenanya, hidup bukan sekedar jalan. Hidup ini adalah untuk Allah, untuk Tuhan Allah. Sebab Tuhan Allah telah memberikan anugerah yang besar dalam kehidupan kita. Yang terakhir, iman membuat kita taat dan merespon peringatan Allah. Saudara-saudara, Ibrani 11 pasal 7 tadi mengatakan, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nuh pada saat itu taat kepada apa yang Allah sampaikan untuk membangun sebuah bahtera bagi dia dan keluarganya. Di tengah umat manusia yang berdosa, Nuh taat. Dia belum melihat akan ada hukuman Tuhan. Dia belum melihat ada tanda-tanda. Tetapi karena relasinya yang akrab dengan Tuhan, Nuh menyadari dan meyakini bahwa apa yang dikatakan Tuhan akan terjadi.
Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, di sini kita diajak untuk melihat segala peristiwa yang ada dalam kehidupan kita terjadi karena perkenanan Allah. Roma 8 ayat 28 mengatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita memberikan kepada kita satu pelajaran untuk merenungkan apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Saya yakin kalau hari ini saya boleh ada bersama dengan rekan-rekan di sini, di tempat ini, itu karena Tuhan punya maksud. Perjumpaan yang hanya 1 jam ini ya, mungkin 20-30 menit kita berinteraksi. Peristiwa hari ini sebenarnya Tuhan persiapkan jauh hari. Ketika saya mempersiapkan tentang iman dan amin, tema kita ini, saya coba melihat ke belakang dalam banyak peristiwa yang Tuhan alami. Saya menyadari bahwa ada periode hidup saya di mana saya sebagai seorang pribadi yang waktu itu mungkin belum terlalu mengenal Tuhan. Saya hidup menurut apa yang saya inginkan. Saya tidak menyadari talenta yang Tuhan kasih. Di dalam diri saya yang ada adalah saya mau mencapai ini, mencapai itu. Dan puji Tuhan memang pada saat itu Tuhan izinkan sekolah di tempat yang terbaik. Tetapi satu momen kehidupan saya belajar. Kadang-kadang satu peristiwa terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Ketika itu terjadi, saya mulai belajar bahwa kita hidup beriman itu bukan tentang diri kita. Bukan apa yang kita mau, bukan apa yang kita harapkan saja. Tetapi itu harus mulai dari Allah. Titik pusatnya harus bergeser. Bukan tentang saya, tapi tentang Allah. Untuk memahami kalimat yang sederhana ini, saya berproses melalui satu peristiwa yang tidak mudah. Untuk menggeser dari diri saya yang menjadi tuan di hati saya sendiri, kemudian menempatkan Tuhan Allah menjadi raja di sana, itu suatu proses yang ternyata Tuhan bentuk. Tidak mudah. Dari peristiwa itu saya belajar sesuatu. Banyak hal terjadi dalam hidup kita yang kita alami, kita lewati bersama dengan Tuhan. Dipersiapkan Tuhan untuk satu maksud. Kadang kita tidak bisa mengerti saat ini. Kadang kita tidak bisa memahami mengapa. Tetapi ketika kita kemudian mulai terbuka kepada pimpinan Allah, kita mulai menobatkan diri kita, mempertobatkan hati kita. Kita mau mengakui kesalahan kita dan kita membukanya untuk pimpinan Roh Kudus. Dari sana mulai kita belajar sesuatu. Saya mulai melihat bagaimana sebenarnya ada banyak tanda-tanda di sekitar kehidupan kita yang Tuhan izinkan memberi pesan kepada kita untuk hidup beriman. Maka iman dan amin itu bukan tentang ego kita. Amin artinya terjadilah sesuai yang kita harapkan. Tapi pertama-tama pertanyaannya adalah harapan itu datang dari mana? Harapan itu harapan siapa? Datang dari mana dan apa yang sedang terjadi di sana? Maka menjadi penting untuk kita untuk melihat iman datang dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah. Jika kita hidup mulai bergaul dengan Tuhan, maka harapan yang muncul dalam diri kita adalah harapan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kembali kepada apa yang tadi kita bahas di awal. Kalau kita mau berhasil dalam ujian, kalau kita mau berhasil dalam studi kita, mari kita mulai untuk melihatnya dengan cara yang baru. Ini bukan sekedar tentang saya, tetapi Allah sendiri yang mempersiapkan saya melalui semuanya ini. Sesuatu yang mulai dari Dia, melihat Dia, sehingga dalam pengenalan yang baru itu
muncul harapan yang telah dimurnikan. Maka Tuhan katakan, apapun yang kamu minta, bawalah dalam doa, Tuhan akan memberikan. Tetapi syaratnya yang di depan, melekatlah kepada Dia. Saudara-saudara, selamat berjuang. Ada satu lagu yang selalu menginspirasi saya sebagai penutup. Dari PKJ 241 dikatakan di sana, tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Ada banyak hal dalam hidup kita tidak paham, kita tidak tahu, kita masih meraba-raba, tetapi di dalam iman, dalam pimpinan Tuhan yang muncul dalam hati kita, di dalam pimpinan Tuhan, di sana ada amin. Apa yang kita pikirkan di dalam Tuhan, itulah yang akan terjadi. Tuhan memberkati kita, saat teduh bagi kita sekalian. Amin. Iya, mungkin Pak Pendeta bisa tahan di situ sebentar. Kita akan interaksi dengan adik-adik mahasiswa dan ibu bapak sekalian. Apakah ada yang ingin bertanya ibu bapak? Oke, Bu. Satu, terus satu lagi? Ya, satu lagi. Oke. Silakan. Oke, Billy, silakan Billy. Ya, terima kasih Pak Imam. Ya, saya perkenalan singkat aja, nama saya Billy, sastra Inggris angkatan 20. Saya mau bertanya satu, yang pertama, apakah prinsip leap of faith, lompatan iman, yang tadi saya juga lihat di asalnya itu dari seorang filsuf Soren Kierkegaard yang mengutarakan itu kan, sama dengan yang dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 1 di awal tadi, karena Bapak menyinggung di awal ada orang ateis yang mau jatuh ke jurang disuruh lepaskan dahan. Jawabannya ya kalau memang dia bisa melepaskan dahan itu berarti terbukti dia melakukan leap of faith sebenarnya waktu itu. Nah itu aja sih pertanyaan saya, apakah sama leap of faith yang dimaksud itu atau beda? Terus izin menanggapi juga Pak tadi yang soal orang Amerika yang Mark Weber kalau nggak salah. Itu memang benar sih, karena saya waktu kuliah ada namanya mata kuliah American Culture and Institution. Dia itu orang Amerika menggabungkan memang semangat dalam roh itu dalam pekerjaan, makanya muncul kapitalis dan istilah frontier spirit. Kalau Bapak nanti inilah bisa cari juga tahu. Sama terakhir penutup saya ya mungkin ini ayat penguat buat kita semua juga di Mazmur 62. Kemanakah pengharapanku? Ya Daud di situ berseru, Tuhanlah gunung batu dan keselamatanku. Kesanalah aku akan memandang. Di Mazmur 62. Terima kasih. Terima kasih Billy. Langsung dijawab atau? Langsung Pak. Langsung ya? Iya. Pertama-tama ini pertanyaan bagus sekali ya. Beberapa referensinya cukup cukup berat. Ya, Kierkegaard satu filsuf yang banyak berbicara tentang eksistensial ya. Ya, pertama saya ingin melihat dan merespon bahwa iman dalam banyak pengalaman kita adalah sesuatu yang memang bukan sesuatu yang rasional. Kalau rasional itu bukan iman. Oke, kita ulang ya. Iman itu memang bisa kita pahami, tetapi ia tidak berlangsung logis maksudnya, sebab akibat maka gitu ya. Maka jangan heran kalau ada orang bilang gini, saya udah persembahan, saya udah kasih yang terbaik, tapi kok kenapa Tuhan izinkan sesuatu yang buruk terjadi sama saya? Sering kita dengar istilah itu. Nah, iman memang bukan sesuatu transaksional, tetapi di dalam satu
proses perkembangan tadi kita sebut perkembangan, iman kanak-kanak kita banyak diwarnai oleh pengalaman atau kehidupan spiritualitas lingkungan yang kita ada, banyak berkembang di sana. Tetapi ketika kita masuk pada tahap perkembangan berikutnya, khususnya remaja 12 sampai 18, lalu dewasa awal begitu ya. Kita sekarang ini ya rata-rata di usia itu kita mulai menghubungkan iman dengan satu hal yang berkaitan dengan eksistensi kita. Satu yang membawa kita pada kesadaran kita ini terbatas memahami banyak hal yang terjadi dalam kehidupan. Makanya disitulah muncul satu statement, satu proses yang kemudian membuat kita bisa berpikir, oh ini karena Tuhan. Dia melompat, tidak begitu mudah untuk menghubungkannya, tapi di dalam prosesnya, proses yang terjadi pada setiap pribadi eksistensial tadi, itu kemudian muncul kesimpulan itu, ini karena Tuhan. Ya, dan thank you tadi sudah dibahas tentang Max Weber, betul. Jadi etika Protestan memang banyak menyumbangkan satu kemajuan dalam banyak kebudayaan karena semangat untuk tadi itu militansi untuk memberi yang terbaik. Billy, terima kasih banyak untuk diskusinya. Thank you. Oke, baik. Ada mungkin satu lagi pertanyaan ataupun mungkin boleh juga menyampaikan pengalaman begitu ya, pengalaman terkait dengan iman begitu ya, yang terjadi dalam kehidupan rekan-rekan ataupun ibu bapak sekalian. Mungkin ada? Silakan, satu lagi. Oke, cukup sepertinya Pak Pendeta. Baik, ya, kalau begitu. Terima kasih Pak Pendeta untuk pelayanan. Ya, sekali lagi saudara terima kasih banyak untuk kesempatan bagi kita siang hari ini membahas tentang satu topik yaitu iman dan amin. Semoga menjadi bagian dari perjalanan spiritualitas teman-teman semua. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, selanjutnya kami dari Lembaga Pengembangan Kreativitas Akademik, tim pelayanan hari ini akan membawakan persembahan pujian yang berjudul Bagai Raja Wali. Ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang
Irfan dari LPKA untuk doa syafaat. Mari Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa kita bersatu di dalam doa. Kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini kami bisa berkumpul bersatu di tempat ini di dalam fellowship. Kami berdoa Tuhan untuk Universitas Kristen Maranatha, kampus kami berdoa supaya Maranatha bisa terus maju, bisa terus memberikan dampak baik bagi setiap orang yang ada di dalamnya maupun untuk orang-orang di luar sana. Kami berdoa untuk setiap dosen yang bertugas, Tuhan yang berikan hikmat, kebijaksanaan dalam mengajar dan melakukan setiap tanggung jawabnya. Berkati juga setiap tendik yang ada, berikan hikmat, pengetahuan agar bisa terus maju dalam memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik. Berkati juga setiap mahasiswa yang ada di UK Maranatha. Kami berdoa biar mereka bisa menjadi semakin pandai, semakin berhikmat, dan Tuhan yang siapkan menjadi anak panah yang melesat Tuhan ketika mereka lulus nanti dari UK Maranatha. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap rekan-rekan kami yang mungkin saat ini sedang sakit dan masih beristirahat di tempatnya masing-masing. Kami berdoa biar Tuhan sendiri yang mendatangkan kesembuhan, ada tangan Tuhan yang turun menjadi tabib yang ajaib untuk setiap kami yang mungkin hari ini sedang sakit. Kami juga berdoa untuk setiap rekan-rekan kami yang berulang tahun. Kami mengucap syukur untuk 1 tahun yang baru yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan mereka. Biar di ulang tahunnya ini mereka bisa memberikan yang lebih lagi dari yang sebelumnya mereka berikan kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan seluruh jajaran pimpinan mulai dari presiden, wakil presiden, menteri dan juga jajaran yang ada di bawahnya. Tuhan yang berikan hikmat, tuntun selalu untuk setiap kebijakan yang diambil. Kami berdoa untuk bangsa kami, Tuhan yang terus senantiasa sertai setiap daerah, setiap lingkungan yang ada, semuanya Tuhan yang tutup bungkus. Kami menyerahkan doa yang tidak sempurna ini ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai, welcome back to Maranatha Fellowship minggu ini. Kami akan menyampaikan beberapa informasi di antaranya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jangan lupa saksikan Inspirasi Maranatha setiap hari Senin pukul 7 malam di platform YouTube Universitas Kristen Maranatha. Dan juga bisa diakses platform YouTube iStream Studio. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa juga saksikan Ice Podcast dengan host kita, Bapak Pendeta Hariman di platform YouTube Maranatha iStream Studio setiap hari Selasa pukul 7 malam. Teman-teman mahasiswa, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan setiap harinya. Dan renungan dapat disaksikan di Instagram bpk.maranatha dan platform YouTube iStream Studio. Untuk teman-teman mahasiswa, rekan-rekan, saudara, dan Bapak Ibu yang rindu melayani, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar ataupun melalui QR Code yang tertera di layar. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan ini ataupun di minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan sukacita, berkat yang melimpah, serta damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami juga mengajak Bapak Ibu dan Saudara yang memiliki keinginan untuk pelayanan di bidang suara. Bapak Ibu dan Saudara bisa ikut latihan Serafim Choir setiap hari Selasa pukul 4:30 sore di studio Serafim GWM lantai 1. Jangan lupa untuk hadir kembali ya di Maranatha Fellowship minggu depan di tempat dan jam yang sama. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita membangun iman kita tidak hanya melalui renungan dan ibadah, tetapi juga sharing dengan sesama melalui program Cell Group. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, dapat menghubungi nomor WhatsApp di bawah ini, atau bisa juga langsung datang ke Badan Pelayanan Kerohanian di GAP lantai 2. Sekian pengumuman Maranatha Fellowship minggu ini. Sampai berjumpa kembali di Maranatha Fellowship selanjutnya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik Ibu Bapak sekalian. Itu tadi pengumuman-pengumuman melalui video. Ya, kami ingatkan kembali. Minggu depan Maranatha Fellowship tanggal 21 Juni 2024 mengundang kembali Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan sekalian mahasiswa untuk hadir dalam Maranatha Fellowship yang akan
layani oleh Pendeta Dr. Hariman Andre Patiana Kota MTH dengan tema mengobarkan semangat. Kami juga mengajak sivitas rekan-rekan sekalian untuk mendaftarkan diri dalam terlibat dalam pelayanan Maranatha Fellowship. Silakan di scan ya di depan ini. Iya. Atau difoto dulu nanti supaya nanti bisa di ini ya. Oke. Oke. Baik. Kami juga menghimbau ibu bapak sekalian juga dapat mengisi link evaluasi untuk kegiatan kita pada hari ini. Ya, link evaluasi. Oke. Ya, silakan ibu bapak sekalian untuk memberikan link evaluasi, memberikan evaluasinya untuk ya improvement, continuous improvement yang ada di pelayanan Maranatha Fellowship kita ya. Ya. Baik, sambil rekan-rekan mengisi link evaluasi. Mari kita bangkit berdiri, teman-teman, kita nyanyikan lagu Kidung Jemaat 370. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, dia kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, dia kemana juga ku mengikutnya. Saudara-saudara, kembalilah ke dalam kehidupan saudara dengan iman percaya, mengikut Tuhan dan percaya bahwa Ia adalah Allah yang maha baik, yang memberikan kepada kita satu rancangan penuh damai sejahtera. Kini marilah arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Bu Bapak silakan duduk. Saat teduh bagi kita sekalian, ibadah selesai.
Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam tangan-Mu.